Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya atas nama Nurlaili Damayanti dengan NIM 180601017 dari kelas A semester 6 akan mempresentasikan terkait dengan hasil dari review buku yang berjudul Entrepreneurship, Teori, Proses, dan Praktik. Jadi adapun identitas dari buku ini berjudul Entrepreneurship, Teori, Proses, dan Praktik. Kemudian buku ini terbit dalam beberapa edisi, di mana edisi pertama terbit pada edisi pertama terbit pada tahun 2006, kemudian edisi kedua terbit pada tahun 2010, dan edisi ketiga terbit tahun 2013, kemudian edisi keempat terbit pada tahun 2016. Buku ini ditulis oleh timnya Frederick, Howard, dan Eileen. Kemudian buku ini terdiri dari 16 chapter, di mana kemudian di setiap chapter ini membahas fokus mengupas terkait dengan masalah perbisnisan, di mana kemudian mulai dari teori, kemudian proses-proses yang akan dilewati oleh para pebisnis, kemudian dan juga cara-cara untuk mempraktikkan dari hasil teori yang sudah dipelajari sebelumnya. Itu secara umum isi dari buku ini. Kemudian dari adanya teori, kemudian proses dan praktik ini, di mana untuk menemukan solusi bagi para pebisnis baru agar dapat menemukan jalan keluar untuk bisnis dan kemajuannya ke depan. Dan menurut saya sendiri buku ini sangat cocok sekali bagi para pebisnis muda ya, sangat membantu sekali agar benar-benar memahami terkait dengan mulai dari teori, kemudian proses, dan praktik dalam hal berbisnis. Nah, kemudian berhubung saya sendiri adalah kelompok dari kelompok 6, maka di sini hanya akan memfokuskan pembahasan pada hanya fokus mereview pada chapter ke-6. Nah, dari chapter ke-6 pada awal bab ini dideskripsikan terkait dengan ide-ide inovasi. Dan yang paling penting di sini adalah tujuan-tujuan dari adanya ide inovasi tersebut. Nah, di sini dipaparkan secara rinci pada awal bab pada chapter 6 terkait dengan tujuan-tujuan tersebut. Nah, dari tujuan-tujuan dari ide inovasi yang dipaparkan dalam buku tersebut memberikan satu kesimpulan besar bahwa di sini pengusaha perlu mencari sumber inovasi atau perubahan dan gejala yang menunjukkan peluang untuk inovasi yang baik dan benar. Nah, dengan adanya tujuan-tujuan dari ide inovasi yang sudah dipaparkan dari awal bab pada chapter ini membuat para pebisnis muda termotivasi untuk memulai karirnya di bidang bisnis yang ditekuni tersebut. Kemudian secara umum pada chapter ke-6 ini mengupas terkait dengan bab yang mengkhususkan untuk memeriksa bagaimana pencarian kreatif dari ide-ide inovatif berputar di sekitar kesempatan tersebut. Kemudian dari kreativitas dan inovasi itu merupakan dua topik utama yang merupakan kunci untuk memahami dan berlatih pengembangan peluang bagi pengusaha. Nah, kemudian adapun dua indikator yang penting dibahas pada chapter ke-6 ini. Yang pertama adalah terkait dengan gagasan dan pencarian peluang.
Nah, untuk poin gagasan dan pencarian peluang ini adalah untuk mengidentifikasi dan membentuk peluang. Ini merupakan bagian inti dari domain kewirausahaan. Ini untuk poin gagasan dan pencarian peluang. Kemudian poin indikator kedua adalah yaitu terkait dengan sumber gagasan inovatif, di mana pengusaha potensial akan membutuhkan tekad, ketekunan, dan kewaspadaan dalam berbagai ukuran untuk memanfaatkan ide-ide yang menciptakan peluang yang ditemukan di lingkungan eksternal dan internal. Kemudian dari kedua indikator ini harus saling berkaitan antar satu sama lainnya. Nah, mungkin itu hanya secara umum isi dari chapter ke-6. Kemudian yang ingin saya bahas di sini adalah terkait dengan kelebihan dan kekurangannya. Nah, adapun kelebihan yang yang kita temukan dari karena kita fokus pada chapter ke-6, dan maka yang dibahas di sini adalah kelebihan yang kami temukan pada chapter ke-6 ini. Dari segi tata bahasa yang digunakan terhadap penyampaiannya sudah cukup bagus dan sangat mudah dipahami. Kemudian bagusnya juga adalah di mana pada awal bab chapter ke-6 ini diuraikan terkait dengan tujuan-tujuan ide inovasi. Kemudian selanjutnya beruntun dijelaskan terkait dengan metode-metode yang tepat untuk merealisasikan dari tujuan tersebut sehingga menemukan titik temunya dari pembahasan itu. Kemudian menurut saya juga kelebihan buku ini sangat membantu sekali sebagai motivasi bagi para pebisnis baru. Kemudian terkait dengan kekurangan dari buku ini, sejauh dari yang kami pahami dari chapter ke-6 memang tidak kami temukan kekurangannya karena sudah dijelaskan secara beruntun dan tepat sekali. Kemudian kami hanya menjelaskan kekurangan secara umum dari buku ini. Yang ingin kami koreksi adalah terkait dengan cover atau sampulnya, yang menurut saya pribadi desain sampulnya dilihat kurang menarik karena hanya monoton pada satu warna, sehingga pada tampilan awalnya saja sudah terlihat membosankan. Jadi alangkah baiknya jika buku ini pada bagian sampulnya didesain lebih menarik lagi, agar kemudian sebelum bagi orang pertama yang melihatnya memiliki kesan tersendiri terhadap buku tersebut. Demikian review singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.